Hai viewers, apa kabar akhir pekan Anda? Semoga selalu senantiasa diberikan kebahagiaan ya. Seperti biasa, untuk mengawali minggu Anda kali ini, Beauty Secret kembali merekomendasikan tempat treatment menarik untuk kecantikan serta gaya hidup bagi Anda. Berada di sebuah bangunan 2 lantai yang terletak di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Chloe Kalena Laser and Skin Clinics akan memanjakan bagi Anda pecinta gaya hidup dengan teknologi treatment tercanggih untuk perawatan kecantikan Anda. Well, seperti apa treatment yang akan direkomendasikan kali ini? Presenter sekaligus main film Karina Nadila akan berikan rahasia kecantikannya untuk Anda. Hari ini kalian lagi sama aku, Karina Nadila, dan aku sekarang lagi mau perawatan nih di Chloe Kalena Laser and Skin Clinic. Aku hari ini lagi day off, jadi mau perawatan biar kulit-kulitnya yang kena makeup itu selalu terjaga. Ya, pasti pada penasaran kan aku mau treatment apa? Makanya ikutin yuk! Permisi dong. Halo, apa kabar? Baik. Silakan duduk, Kak. Aduh, sorry. Macet ya? Banget, karena di Jakarta hujan badai. Oh gitu ya, untung saya daerah sini jadi Enggak ngerasain. Iya, oke. Hari ini mau perawatan kulit ya, Kak ya? Oke, saya lihat kondisi kulitnya ya. Oke, sebentar ya, Kak ya. Oke, kulitnya agak kusam ya, Kak ya. Oke, pori-pori agak sedikit lebih besar. Iya banget. Sama kulitnya memang kering ya? Iya, lagi kering sih lagi sebenarnya. kering, Biasanya iya. oily banget, tapi sekarang lagi kering banget. Mungkin ada penggunaan produk, kurang minum, Iya, bisa minum yang ada kafeinnya juga, itu juga mempengaruhi sih, Kak. Jadi kan memang banyak hal yang perlu diperhatikan. Yang paling penting buah, sayur, sama air putih harus cukup. Oke? Nah, kalau perawatan nih kan untuk lebih cerah, kalau misalkan Kakak kan banyak untuk syuting untuk sehari-hari, untuk lebih cerahnya saya kasih Kakak yang laser PS. Di luaran namanya laser NDS. Tapi itu nggak ngelupaskan. Enggak, Jadi sama kalau sekali. misalnya besok aku mau syuting makeup gitu nggak masalah. Nggak masalah, aman, tapi Kakak harus pakai sunblock. Oh gitu. Jadi gitu viewers, kan kulit aku nih kering sama agak kusam kan. Tapi mungkin karena aku juga baru selesai haid sih. Jadi kan lebih darah kotornya mungkin jadi Iya. keluar ya. Terus aku tuh nggak bisa treatment yang lagi ngelupas parah gitu soalnya atau merah banget karena aku kebetulan belum ada jadwal libur yang panjang, makanya harus pakai treatmentnya yang ringan-ringan aja tapi signifikan gitu Kelihatan perbedaannya signifikan, gitu. Udah berarti kita langsung mulai aja nih dok ya. Boleh, yuk silakan Kak. Yuk viewers. Yuk. Viewers, ada beberapa tahapan yang dijalani saat melakukan treatment laser NDX ini. Salah satunya adalah dengan melakukan cleansing pada wajah. Setelah tahapan cleansing selesai dilakukan, barulah tahapan laser NDX ini dapat dilakukan. Nah, cuman untuk kasusnya Kak Karina, ini kan karena untuk pencerahan, jadi saya lebih ke arah laser NDX. Laser NDX itu sendiri ya untuk rejuve, untuk pencerahan, juga bisa untuk flek, juga untuk bisa tattoo removal. Sebenarnya untuk rejuve juga, satu untuk rejuve, kedua karena memang besok dia mau syuting juga pada acara, jadi saya lebih memungkinkan untuk dia lebih tampil lebih cerah. Rejuve kulit itu macam-macam sih sebenarnya. Tadi rejuve untuk pigmen sih sebenarnya, jadi lebih untuk pencerahan. Tapi ada juga rejuve jadi untuk ngangkat, bener-bener ngangkat sel kulit mati semua.
itu lebih ke arah kolagen, lebih awet muda, itu lebih untuk ngecilin pori-pori atau scar segala macam. Persoalan kulit wajah yang kusam, adanya bekas jerawat merupakan hal umum yang dikeluhkan oleh sebagian kaum hawa. Penggunaan laser Nd:YAG ini memiliki kelebihan untuk menghilangkan masalah pigmentasi pada kulit. Di samping metode ini juga termasuk canggih dari sisi teknologi dan minimal efek samping. Terapi ini relatif singkat dan hasil nyatanya pun dapat langsung terlihat. Dengan menembakkan sinar, dia ada panjang gelombang tertentu dengan energi tertentu, jadi supaya untuk lebih pencerahan. Oke, kalau untuk yang Kak Karina bisa diulang setiap 2-3 minggu sekali tidak? Nah, cuman untuk wajah biasanya sih masih ada sedikit pinky, besok akan lebih terlihat lebih glowing. Kalian namanya laser QS itu tujuannya itu buat mencerahkan kulit secara instan, tapi nggak bahaya, safety. Nah, tapi tadi itu karena aku kulitnya itu sensitif, jadi tadi tuh energi yang dipakai itu nggak sebanyak energi yang dikasih ke klien yang lainnya, tapi hasilnya juga langsung tetap kelihatan. Ini my first laser, jadi dulunya itu aku cuma perawatannya itu paling jauh tuh facial sama microdermabrasion. Tadi juga sempat di microdermabrasion tapi buat lehernya aja gitu. Kalau laser ini sih sebenarnya tujuannya cuma buat mencerahkan sih, tapi tapi juga tadi dikasih serum sama dikasih ada yang lain gitu buat ngelembapin juga gitu. Sebenarnya aku tuh kulitnya oily banget, tapi entah kenapa beberapa waktu kebelakang ini memang jadi mendadak kering banget, aku nggak tahu kenapa gitu. Sebagai pelengkap dari perawatan Karina kali ini, ia juga akan melakukan mikrodermabrasi di area leher. Well, untuk menuntaskan rasa penasaran Anda akan treatment yang satu ini, let's take a look. Microdermabrasi udah banyak dijual di umum sih sebenarnya. Itu lebih untuk ngangkatin sel kulit mati, karena dari tadi saya nanya ke Kak Karinanya sendiri itu kan hampir tidak pernah dilakukan perawatan untuk leher. Nah, jadi percuma sih kita ngemasukin serum atau krim-kriman tapi tidak diangkat sel kulit matinya. Nah, tadi saya lakukan microdermabrasi itu untuk mengangkat sel kulit matinya. Jadi otomatis setelah diangkat sel kulit mati lebih efektif pula untuk masukin krim ke dalam kulitnya. Itu sebenarnya banyak pilihan yang lain, cuman karena tadi saya balik lagi karena kan Kak Karina besok mau syuting, mau ada banyak acara dengan make up, memang lebih soft dengan microdermabrasi. Itu microdermabrasi itu sendiri pun bisa kita terapin pada kulit wajah, tidak hanya pada leher. Tadi juga sempat di microdermabrasion tapi buat lehernya aja gitu. Ini juga first treatment buat leher aku. Dan aku baru tahu kalau ternyata microdermabrasion itu bisa buat leher. Karena kan leher itu kan kulitnya tipis banget ya. Jadi memang agak riskan untuk melakukan perawatan-perawatan tertentu. Tapi tadi baru tahu kalau ternyata micro tuh boleh buat leher. Dan emang kerasa banget juga kayak langsung bersih gitu loh. Kayak nggak ada lagi yang sisa-sisa keringet gitu. Yang kayak kulit matinya gitu tuh udah nggak kerasa juga.
definisi cantik menurut aku itu adalah cewek yang terawat. Nggak perlu cantik, nggak perlu entah lu jeleknya cantik manis, tapi kalau terawat pasti tuh kelihatan aja gitu, jadinya tuh enak dilihat gitu kalau terawat, puas banget. Ini sekarang tadi aku sempat ngaca pakai kaca aku sendiri dan aku ngelihat perbedaannya langsung gitu loh. Aku ngelihat perbedaan di kacanya mereka pun beda dan di kaca aku sendiri pun beda. Berarti kan emang bener-bener instan langsung kelihatan gitu. Tapi bukan berarti instan tuh nggak aman ya. Keindahan pada bagian mata setiap wanita merupakan salah satu representasi dari sebuah kecantikan. Namun, tak pernah ada keindahan mata yang ditampilkan tanpa alis membingkai di atasnya. Salah satu treatment yang saat ini akan dilakukan oleh model kali ini adalah eyebrow embroidery. Akan kita lakukan adalah eyebrow embroidery. Tekniknya sendiri menggunakan 6D Nano Korean Brow Embroidery. Apa itu? Itu adalah pengaplikasian daripada eyebrow embroidery sendiri yang menggunakan jarum akupuntur, sehingga nanti hasil dari guratan alisnya itu terlihat sangat natural seperti alis asli. Tidak terlalu tebal, tapi dia lebih halus seperti alis asli gitu. Contoh misalnya, kalau untuk orang yang punya wajah gitu ya panjang atau lonjong, kita nggak bisa gambar alis terlalu menukik. Kenapa? Itu akan menambah kesan lebih lonjong dan lebih panjang lagi. Atau misalnya orang yang punya karakter muka kotak, itu kita tidak bisa gambar menukik, akan apa? Akan terlihat galak. Jadi makanya harus disesuaikan. Misalnya untuk yang panjang kita buat sedikit flat, tapi ada tukikannya seperti itu, dan dilihat usianya. Biasanya untuk usia lebih muda itu akan lebih flat, untuk usia lebih tua dia akan lebih ada puncaknya seperti itu. Setiap bentuk wajah itu berbeda untuk bentuk alis sendiri. Kalau Jessica itu dia karakter mukanya lonjong, lebih ke lonjong dan panjang. Jadi nanti yang akan saya aplikasikan sedikit flat, tapi ada turunan sedikit. Dan dia kan masih muda. Untuk anak-anak yang usia masih muda, kita pengaplikasiannya lebih main ke flat brow, sehingga kesan tuanya berkurang. Jadi kembali lagi, setiap customer punya preference yang berbeda-beda. Tapi kalau yang kita terapkan di sini adalah senatural mungkin. Arti kata tidak seperti fake atau palsu. Ada beberapa penerapan eyebrow embroidery itu fake, jadi kelihatan tebal sekali. Gitu. Nah, ini yang kita gunakan di sini, ini terbaru dari Korea dan hasilnya sangat natural. Senatural mungkin itu yang kita aplikasikan ke setiap customer kita yang ada di sini.
organik. Jadi bahannya aman dan dia hypoallergic. Mostly aman untuk orang yang punya alergi tertentu. Tapi kembali lagi untuk special case, beberapa customer yang memang mungkin dia tingkat alerginya tinggi tuh biasa kita ngadain tes dulu pada kulitnya. Kalau memang tidak ada reaksi kita bisa lanjutin, tapi kalau ada reaksi lebih baik tidak dilanjutkan. Karena kan setiap orang punya batas tersendiri ya untuk penerimaan bahan luar atau penerimaan bahan kimia. Walaupun ini udah organik tetap saja harus diadakan tes untuk lebih amannya prosedurnya dilakukan. Bahas ketahanan itu berbeda, berkisar antara 1-4 tahun. Bedanya apa? Itu tergantung jenis kulit. Jadi kalau orang yang cenderung kulitnya normal, tidak berminyak, lalu pori-porinya kecil, itu tahannya lebih lama. Tapi kalau untuk orang yang kulitnya misalnya sangat berminyak, pori-porinya besar, itu lebih cepat hilang biasanya. Biasanya dia 1-2 tahun sudah hilang. Sedangkan untuk orang yang kulitnya halus, pori-porinya kecil, itu bisa 3 tahun, 4 tahun, beda-beda tiap orang. Pengaplikasian kepada klien ini tidak menyebabkan bengkak gitu, karena kan kalau kita bermain untuk berbedanya dengan tato dulu, zaman dulu adalah tato alis kan, tato alis itu dia sampai ke lapisan kulit terdalam, sedangkan kalau embroidery dia tidak sampai ke lapisan kulit dalam, jadi dia di antara kulit paling luar dan jadi kan kita ada epidermis, lalu dermis dan hipo ya kalau nggak salah. Nah ini bermain di antara dermis dan hipo seperti itu. Jadi kalau misalnya sulam dia sampai ke bawah, ini dia di tengah-tengah, jadi sangat aman. Untuk jarumnya pun kita pakai jarum yang baru. Jadi setiap klien pengaplikasiannya harus steril, jadi sangat aman. Kalau kita ngomong untuk orang Indonesia lebih suka cenderung alis yang tebal. Tapi kembali lagi kalau kita menggambarkan alis itu kita tidak bisa ikut tren. Kenapa? Kembali lagi yang tadi saya bilang, kalau untuk bentuk beberapa saya paksain ikutin tren, jadi aneh, terlihat sangat-sangat tidak alami atau sangat tidak natural. Makanya tapi kalau misalnya untuk tren ya di sini sedang suka yang alis yang tebal, yang hitam seperti itu. Tapi kalau saya pribadi saya akan menyarankan setiap customer untuk arahnya yang lebih benar, bentuk alis yang seperti apa yang benar, untuk wajah dia seperti apa yang cocok. Gitu. Kita tidak bisa paksain untuk itu, tren itu tidak akan baik nanti. Karena kan kalau alis itu kan bertahannya 2 tahun. Sekarang trennya tebal, 1 tahun kemudian belum tentu. Ya, jadi ini proses penanaman warna kedua sudah selesai dilakukan. Setelah itu saya memberikan pengunci warna. Untuk tahap terakhirnya kurang lebih 3-5 menit sehingga warnanya masuk dengan sempurna ke dalam lapisan kulit. Ya, jadi hari ini saya hanya melakukan eyebrow embroidery aja sih gitu. Puas banget, hasilnya bagus, natural, aku suka. Viewers, semoga sajian tadi bermanfaat untuk informasi kecantikan untuk Anda. See you next week. Bye-bye.